Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba membahas untuk jawaban dari uji kompetensi keahlian tahun 2023 SMK jurusan TKJ. Untuk soalnya adalah paket 3, di mana di sini ada petunjuk umum, kemudian daftar peralatan. Nah, untuk siswa tidak perlu dipusingkan memikirkan ini, karena nanti akan disediakan oleh pihak sekolah. Untuk tugasnya atau soalnya ada 8 ketentuan ya. Yang pertama, memiliki sebuah web server dan database server. Yang kedua, memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkan ke internet. Yang ketiga, memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Yang keempat, memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Yang kelima, memiliki 100 klien atau pengguna yang mengakses internet menggunakan wireless. Yang keenam, memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Yang ketujuh, setiap klien atau pengguna yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 kbps. Terakhir, 8. Setiap klien atau pengguna yang terkoneksi pada wireless network memiliki kecepatan akses 128 kbps. Untuk konfigurasinya ada 5, di mana IP router ke internet sesuai konfigurasi ISP. Yang kedua, IP server menggunakan 12.12.x.1 di mana X merupakan nomor absen, kemudian _prefix subnetting menyesuaikan jumlah klien. Kemudian yang ketiga, IP network untuk lokal area yaitu 10.10.x.0 sama seperti di atas, di mana X merupakan nomor absen. Perlu diingat-ingat nomor absen siswanya berapa, jangan sampai salah seperti itu. Ini prefix juga sama, sesuai dengan jumlah klien. 4. IP network untuk wireless yaitu 11.11.x.0 X merupakan nomor absen, subnetnya menyesuaikan jumlah klien. Untuk pembagian IP dan lokal area dihitung menggunakan teknik subnetting VLSM. Tugas Anda mensimulasikan topologi tersebut dan menggambar topologi dengan pembagian alamat IP pada koneksi tersebut. Nah, di sini ada topologi asli soal seperti ini, di mana ini internet, web server, database, mikrotik router, ini bisa menjadi switch dan bisa menjadi access point, di mana switch-nya ini nanti disambungkan ke laptop. Kemudian access point-nya ini nanti akan dikoneksikan dengan wireless menggunakan handphone. Nah, topologi saat praktikum, ini ada 5 gambar. Bisa diperhatikan, pertama jelas internet ya. Kemudian yang tengah ini yang lingkaran adalah mikrotiknya. Hotspotnya ini nama wirelessnya, nanti di SSID-nya adalah nama siswanya, kemudian kelas TKJ berapa, TKJ A, B, atau C. Kemudian menggunakan alamat login dengan user siswa dan password adalah siswa. Ini kecil semua ya. Kemudian beralih ke bawahnya, ini handphone nanti akan terkoneksi melalui wireless. Di bawahnya lagi ini klien menggunakan laptop, dan yang ini adalah server menggunakan VirtualBox ya, atau menggunakan VMware. Network menggunakan Bridge Ethernet. Baik, langsung saja saya akan coba menyelesaikan soal ini dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah, agar siswa-siswa dapat dengan cepat memahami dan dengan cepat juga selesai dalam mengerjakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa,
dibuka dulu Winbox-nya ya. Saya geser ke sini. Kemudian ini saya kecilkan. Kalau tampilannya seperti ini, Winbox-nya, tekan yang bagian neckboard. Nah, seperti ini. Kemudian muncul identitas dari mikrotik yang sudah ditancapkan ke PC, seperti itu. Jadi nanti untuk mikrotiknya yang sebelah kiri sendiri tulisan internet ini kabel yang dari sumber internet. Kemudian yang ini tulisan LAN, yaitu port yang pertama, persis sebelah dari port sumber internet ini yang ke PC atau komputer ya. Jadi dua ini aja yang digunakan, karena nanti kalau dipasang di sini settingannya bisa berbeda. Yang pertama, klik saja bagian MAC address-nya. Nah, ciri-ciri mikrotik yang baru atau sudah di-reset yaitu IP address-nya 0, 0, 0, dan 0. Kemudian kalau sudah, seperti ini, konekkan. Nah, kalau sudah, muncul tampilan awal Winbox seperti ini. Saya geser ke kanan supaya nanti sejajar dengan soalnya. Pertama-tama yaitu kita membuat DHCP kliennya dulu. Ini ke Ether 1 ya. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti selanjutnya tidak akan bisa. Kemudian apply. Oke, di sini statusnya bound ya. Bound berarti ada internet yang masuk. Kalau bound berarti ini sukses. Sedangkan kalau masih searching itu ada permasalahan, bisa dengan kabelnya atau dari ISP-nya. Kalau ini berhasil, langkah selanjutnya yaitu kita membuat IP address. Ingat ya, di sini IP address-nya untuk server yaitu 12.12.12, local area network itu 10.10.10. Nah, di sini kita akan membuat yang lokal 10. Saya anggap nomor absen saya adalah 1, kemudian titik 1 garis miring. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya untuk lokal yaitu menggunakan 50 klien. Kalau 50 klien berarti pakainya garis miring prefix 26. Kita arahkan ke Ether 2. Kemudian apply dan OK. Langkah selanjutnya yaitu membuat IP address untuk wireless dengan ketentuan 11.11. Ingat wireless ada 100 klien, maka prefixnya adalah 25. Ini pilih yang WLAN 1. Oke, seperti ini. Ini merah, jangan khawatir ya. Nanti akan hitam dengan sendirinya jika pengaturan ini sudah selesai. Setelah itu kita memberikan DNS. Dan dicentang. Allow remote request. Apply, OK. Setelah itu masuk ke IP firewall pada bagian NAT. Jangan sampai tertukar ya. Ini filter rules, ini NAT. Nah, NAT kemudian tambah pada tab general, pilih yang out interface. Jangan yang out interface list, tapi yang ini ya. Kemudian Ether 1. Setelah itu geser ke action. Pilih yang mask query. Apply. OK. Selanjutnya
yaitu IP DHCP server. Pada tab DHCP, pilih yang DHCP setup. Ini arahkan ke Ether 2 sebagai lokal. Ini di next terus sampai successfully. Kemudian bagian yang wireless kita juga buat sama, yaitu ada di WLAN 1. Next terus saja. Masih merah, nanti akan hitam dengan sendirinya, tenang saja. Jika sudah, silakan bisa melihat icon dari PC-nya untuk terkoneksi atau terhubung ya. Ini sudah berubah menjadi icon terhubung. Kalau sudah seperti ini berarti sudah jadi untuk settingan Mikrotik. Kalau masih globe, bisa menggunakan sistem reboot. Ditunggu sekitar 1 menit. Kalau masih belum jadi juga, berarti kemungkinan ada kesalahan dalam memasukkan atau mungkin terlewat bagian tertentu. Silakan diulang saja sampai benar-benar jadi. Kalau tahap ini sudah, langsung ke pembuatan WiFi atau wireless-nya. Masuk ke menu interface. Nah, di sini masih off ya, di mana ditandai dengan huruf X. Disable. Untuk mengenablekan atau mengaktifkannya, klik 1 kali, kemudian centang. Ini sudah aktif. Kalau sudah, klik saja 2 kali. Muncul seperti ini ya, tampilan. Pilih yang menu wireless. Pada bagian mode, pilih yang AP Bridge. Kemudian SSID, ini sesuai dengan nama kalian. Misalkan dikasih nama Mamas, kemudian add tkjc. Kalau sudah, apply, kemudian OK. Silahkan buka wireless-nya menggunakan HP. Apakah sudah muncul? Di sini sudah muncul ya, yaitu mamas@tkjc. Kemudian setelah itu kita membuat halaman login seperti di soal yang ini. Ini kan sudah ya, SSID. Nah, tinggal yang login page. Untuk caranya ada di menu IP, kemudian hotspot. Nah, pilih yang server saja ya, jangan yang sebelah-sebelahnya, yang ini saja, kemudian hotspot setup. Nah, karena kita akan membuat halaman login hotspot, maka ini diarahkan ke WLAN 1. Next, 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 next. Jika sudah sampai DNS name, ini jangan di next ya. Ini harus diketikkan sesuai yang ada di sini. Misalkan dikasih nama ukk.smk.net. Next. Ini sesuai dengan ketentuan username-nya siswa dan password-nya siswa. Perhatikan huruf kecil dan besarnya. Ini kecil semua ya, jangan sampai ada yang keliru. Kemudian next. Successfully. Oke. Berarti ini sudah bisa untuk login. Di sini saya coba login menggunakan HP. Di sini sudah muncul ya, mamas@tkjc. Klik saja. Muncul login ke jaringan. Login. Muncul seperti ini. Masukkan siswa. Ini sudah login ya. Kemudian buka web browser, misal Opera ya.
ketikkan alamat fast.com. Terlihat di sini kecepatannya ada di 9,3 Mbps. Perlu diketahui bahwasanya ini belum ada pembatasan kecepatan. Nanti ketika ada pembatasan kecepatan, otomatis kecepatannya akan turun. Untuk wireless tadi belum dibatasi. Sekarang saya akan coba mengecek kecepatan internet di PC. Kecepatannya ada di 13 Mbps. Baik, langsung saja sekarang masuk ke tahapan terakhir, yaitu pembatasan kecepatan. Untuk pembatasan kecepatan, menggunakan kabel 256 kbps, menggunakan wireless ada di 128 kbps. Untuk yang kabel, masuk ke menu queues ya, kemudian simple queues, tambah. Nah, di sini dikasih nama misalkan pembatasan kabel. Targetnya pilih yang Ether 2. Kemudian ini jangan sampai terlewat, yaitu 256K. Ini juga 256K. Kalau sudah, apply. Oke. Sekarang tes lagi menggunakan Google Chrome. Nah, terlihat kecepatannya ada di 250 kbps. Berarti untuk pembatasan di kabel sudah berhasil. Sekarang yang terakhir, pembatasan wireless-nya. Untuk wireless ada di IP. Ini saya buang dulu ya. Close dulu. IP, kemudian hotspot. Masuk ke user profile. Ini. Tambah. Kemudian pada tab general dikasih nama profil WLAN. Address poolnya pol 1. Kenapa pol 1? Karena pol 0 ini untuk yang lokal, pol 1 untuk yang wireless. Share usernya tadi sudah ditentukan adalah 100 klien. Kemudian rate limit 128 K kilo, garis miring 128 K juga. Jangan lupa ini dihilangkan centangnya. Seperti ini. Jadi ada 5 ya yang perlu diperhatikan, yaitu name, address pool, shared user, dan rate limit. Serta add make cookie-nya dihilangkan. Kemudian apply dan OK. Geser dari user profile ke user. Kemudian yang siswa ini klik 2 kali. Untuk server, kita arahkan ke hotspot. Dan profil, kita pakai yang profil WLAN yang tadi sudah dibuat. Kalau sudah, apply, kemudian OK. Nah, jika sudah, kita sistem, kemudian reboot. Jika seperti ini, biarkan saja. Nanti akan terkoneksi secara otomatis. Nah, sudah ya. Saya akan coba koneksikan lagi. Di sini harus login ke jaringan, berarti berhasil. Login. Tulisannya kecil semua. Ini sudah terhubung ya.
Terlihat ini sudah bekerja pembatasan kecepatan untuk yang wireless atau hotspotnya, di mana kecepatannya mendekati 128 kbps, yaitu 120 kbps. Dengan ini, cara setting MikroTik sudah selesai dari 0 sampai selesai. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga materi pembahasan soal UKK paket 3 tahun 2023 bisa menjadi referensi yang baik untuk siswa-siswi TKJ yang akan melakukan UKK. Semoga kalian sukses bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.